أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال سيدنا الإمام السمرقندي رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين آمين. Suratul An'am, inilah surat Al-An'am, wahiyya, adapun surat Al-An'am mi'atun wa khamsun wa sittuna ayatan, yaitu 165 ayat makkiyatun, yaitu makkiyah. Karena di dalamnya membahas tentang tanda-tanda kebesaran Allah yang menyampaikan kepada tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muqatil, suratul An'am kulluha makkiyah. Adapun surat Al-An'am semuanya surat Al-An'am yaitu makkiyatun. Wa qawlihi ta'ala, selain firman Allah Ta'ala, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi riwayat Abi Salih, suratul An'am kulluha makkiyah. Ghairu 6 ayat, selain 6 ayat, yaitu qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum ila akhir 3. Wa qawluhu na'am wa ma qadarullah haqqa qadri. Wa qawluhu wa man adhlam mimman iftara 'ala Allahi kadiba. Wa qila, dan dikatakan, nazalat jumlatan wahidah, turun surat ada jumlah yang satu. Wa syayyaha 70,000 malak, dan meramaikan ketika turun surat Al-An'am ini diantar oleh berapa, dan meramaikan akan surat 70,000 malak, siapa 70,000 malaikat. Qala Syahr ibn Hausyab, nazalatil An'am jumlatan wahidah, turun apa surat Al-An'am hanya jumlah yang satu, arti satu kali, wahiyya makkiyah. Adapun surah An'am yaitu makkiyatun. Selain 2 ayat, qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum alaikum. Wa qala ba'dhum kulluha makkiyah. Wa qala Ka'bul Ahbar miftahut Taurat. Wa qala Ka'bul Ahbar miftahut Taurat, ay hiya miftahut Taurat. Adapun surah Al-An'am yaitu pembukaannya kitab Taurat. Wallahu alam. Ini sebab-sebab turunnya, kemudian diberikan nama, kemudian beberapa kali turun, kemudian makkiyah atau madaniyah. Dinamakan surat Al-An'am kata sebagian ulama karena di dalam surat ini disebut beberapa kali kalimat Al-An'am. Ada 6 kali kalau tidak keliru di situ. Qauluhu ta'ala
Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala. Wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Alhamdulillah. Adapun segala puji yaitu bagi Allah. Ini mengajarkan Allah kepada kita supaya kita sering-sering mengucapkan alhamdulillah. Alladzi khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan Allah akan langit dan bumi. Wa khatimuha khatimatu surat Hud. Adapun akhirnya surat Al-An'am yaitu seperti akhirnya surat Al-Hud. Surat Hud yaitu walillahi ghaibus samawati wal ard. Wa qauluhu ta'ala alhamdulillah. Adapun firman Allah alhamdulillah, hamada rabbu nafsah wa dalla bi sun'ihi ala tauhidih. Hamida rabbu nafsah, memuji siapa Tuhan pada zatnya Rabb. Wa dalla bi sun'ihi ala tauhidih, dan menunjukkan Rabb bi sun'ih, dengan ciptaannya Rabb, ala tauhidi, atas mengesahkan Rabb alladzi khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan Allah akan langit dan bumi, yakni khalaqas samawati wa ma fiha, menjadikan Allah akan langit dan perkara yang ada di atas samawat, minas syamsi wal qamar, nyatanya dari matahari dan bulan, wan nujum, dan nujum, artinya yang di atas lah. Kalau qamar ini mayoritas ulama mengatakan tahtas sama, maka bisa dijangkau. Adapun syams itu kata para ulama dalam kitab-kitabnya itu di langit yang keempat. Sepertinya ada sumbernya itu dari asar as-sahabah yang bicara banyak tentang planet ini, diantaranya Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan derajat-derajat jauhnya, jarak, itu beliau yang paling banyak bicara di antara sahabat. Wan nujum, nujum ini di bawah langit, ada yang di atas langit, tapi belum satu pun para astronot itu sampai kepada bintang-bintang itu, kecuali satu bintang yang bernama bulan itu. Wa khalaqal arda ma fiha, dan menciptakan Allah akan bumi dan perkara yang ada di dalam atau di atas ard. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, dan menjadikan Allah akan kegelapan-kegelapan dan cahaya, yakni khalaqal laila wan nahar, artinya menjadikan Allah akan malam dan siang. Wa yuqalu, dan dikatakan apa makna al-kufra wal Islam, maknanya zulumat, kufur dan Islam, semua ciptaan Allah. Seperti sehat dan sakit juga ciptaan Allah, sama seperti Islam dan kekufuran ciptaan Allah. Cuman kita diberikan akal oleh Allah supaya bisa memilih mana yang akan kita pilih, yang sehat atau sakit, Islam atau kekufuran. Wa qala ad-Dhahhak, hadhil ayat nazalat fi sya'nil majus. Adapun ini ayat yaitu turun hadhil ayat di dalam perkaranya orang Majus. Qalu, berkata mereka, Allahu khaliqun nur wa syaitan khaliqud dhulmah. Adapun Allah yaitu yang menciptakan cahaya, adapun syaitan yaitu yang menciptakan kegelapan, kata orang Majusi. Fa anzalallahu ta'ala iktaban liqaulihim raddan 'alaihim, maka menurunkan siapa Allah Ta'ala hale mendustakan, menyalahkan akan perkataan mereka dan menolak atas mereka. Faqala, maka berkata Allah, wa ja'ala adh-dhulumat wan nur, wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, yakni anna Allah Ta'ala, artinya sungguhnya Allah Ta'ala wahidun, yaitu satu, la syarikalah,
Tiada yang bersekutu kepada Allah, wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda. Adapun Allah itu yang menciptakan, Allah akan langit dan bumi, wa huwa alladhi khalaqadh dhulumati wan nur. Adapun Allah itu menciptakan, Allah akan kegelapan dan cahaya. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian adapun orang-orang yang kafir, alladzina ya'nil majus, artinya orang-orang majus, bi rabbihim, dengan Tuhannya mereka, ya'dilun ayyusyrikun, yakni yusyrikun. Ya'dilun mingo atau berpaling, artinya yusyrikun, berpaling dari Islam. Wa yuqalu tsumma alladziina kafaru bihim ya'dilun, yakni musyriki Makkah. Menghendaki Allah akan orang-orang musyriknya Makkah, bi rabbihim ya'dilun, kepada Tuhan mereka, ya'dilun, berpaling mereka. Berpaling artinya bi rabbihim an rabbihim. Yakni ya'budun al-asnam, artinya menyembah mereka akan banyak-banyak arca. Tsumma qala, kemudian berfirman Allah, huwallazi khalaqakum min tin. Wa adapun Allah, yaitu yang mencipta Allah kepada kalian, min tin, dari tanah, yakni Adam. Artinya akan Nabi Adam, wa antum min dzurriyyatihi wa min naslih. Hal adapun kalian yaitu daripada keturunan Adam dan keturunan Adam. Tsumma qada ajalah, kemudian mengqada Allah, artinya memberikan takdir Allah, melaksanakan Allah ajala akan ajal, yakni ajal ibn Adam mundu yaumi wulida ila yaumi yamut. Artinya ajalnya anak Adam, manusia, semenjak hari dilahirkan ya ibnu Adam ila yaumi yamut, sampai hari yang mati ya ibnu Adam. Wa ajalum musamman indah, adapun ajal yang telah ditentukan, indahu, yaitu di sisi Allah. Yani la ya'lamuhu illa Allah. Yani al-barzakh, artinya akan barzakh. Mundu yamutu ila yaumi al-ba'ts, semenjak mati ibnu Adam sampai hari kebangkitan, fahuwa, maka adapun ajal, maktubun, yaitu tertulis, fil lauhi mahfuz. Fahada qaulu Muqatil, maka adapun ini yaitu perkataannya Imam Al-Muqatil. Kemarin sempat cerita ada seorang wali, itu saya temukan orang wali itu ternyata Sayyidi Al-Imam Abdul Aziz Dabbagh, seorang ulama sufi besar yang pernah dilihat oleh malaikat, katanya Al-Muqarrabin ilallah, di Lauh Mahfuz. Malaikat diberi kesempatan oleh Allah melihat catatannya salah seorang wali besar namanya Abdul Aziz Dabbagh. Malaikat itu melihat namanya Al-Imam Abdul Aziz Dabbagh itu finnar, di neraka. Lalu malaikat itu minta izin kepada Allah, ya Allah, aku ingin menemui Abdul Aziz Dabbagh. Iya, silakan. Kasihan malaikat itu kepada Abdul Aziz Dabbagh. Ini orang wali kok catatannya masuk neraka. Datang, assalamualaikum, pas ibadah. Salam, Imam, saya kasihan sama kamu itu, Imam. Kenapa? Saya lihat tadi itu di Lauh Mahfuz, kamu itu min ahlin nar. Apa jawabnya Imam? Tidak nangis, tidak ketawa, dia langsung bilang, ya tidak apa-apalah. Kalau memang saya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka, ya tidak apa-apa. Loh, kok tidak apa-apa? Ya saya ini siapa? Saya ini hamba. Yang namanya hamba, saya suruh sholat, saya sholat. Saya suruh puasa, saya puasa. Saya disuruh haji, saya haji. Saya suruh berzikir, saya berzikir. Itu hanya kewajiban saya. Kewajiban saya hanya itu. Lebih dari itu apa? Saya disuruh jauh dari kedurhakaan, maksiat, saya sudah jauhi. Masalah nanti saya masukkan di mana, tidak apa-apa. Itu kehendak Allah. Yang penting aku ingin hidup ini betul-betul mengabdi kepada Allah. Apakah saya mau masuk sini, situ, sana, sono, itu tergantung Allah. Bukan urusan saya itu, kata Abdul Aziz Dabbagh. Sedih dia malaikat itu. Kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat lagi di Lauh Mahfuz,
Abdul Aziz bin Dabbagh. Ternyata tertulis min ahlil jannah. Jannah. Minta izin lagi kepada Allah, ya Rabb, aku ingin sowan lagi kepada Abdul Aziz Dabbagh. Baik, sowan dia. Setelah sowan, ya Imam, bergembira wahai Imam, senanglah wahai Imam, bersyukurlah kepada Allah Imam. Kenapa? Aku tadi ke Lauh Mahfuz, di situ tertulis anta min ahlil jannah. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah, semuanya alhamdulillah lah. Yang penting saya beribadah kepada Allah, mau dimasukkan kemana saja lah, tetap tidak ada bedanya. Oh, ini pas kincak tidak, oh, ini pas mana yerbus tidak, tetap ya ini yang saya hanya bisa persembahkan kepada Allah. Saya alhamdulillah dimasukkan ke surganya, alhamdulillah, dicatat ke tempat manapun, alhamdulillah. Yang penting saya menunaikan tugas dengan baik. Saya ini makhluk Allah, hamba Allah. Saya ini diantara orang-orang yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah, menghamba kepada Allah dengan melakukan taat, menjauhi maksiat. Setelah itu saya pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu bukan haknya saya. Hak yang wajib saya lakukan hanya berhamba kepada Allah, menghamba kepada Allah dengan melakukan taat, menjauhi maksiat, ridha dengan apa yang telah dibagikan oleh Allah untuk saya. Setelah itu saya pasrahkan kembali kepada Allah. Subhanallah. Ya, orang-orang yang tembus Candring Madura, orang-orang yang tembus Candring Madura, ku mikir-mikir apa? Ku mikir masuk surga, masuk neraka. Allah, lepas ibadah melono. Dari maban mau ibadah tak terima Gusti Allah. Asyik kok aku pokok ibadah masalah terima tak terima kok sing ngatur ada ya. Jadi aturan Gusti Allah. Terima alhamdulillah, tak terima cijan kok ngari angku coba angku. Ini sementing terus aku usaha memperbaiki di dalam beribadah kepada Allah, di dalam bermuamalah dengan sesama manusia. Masalah diterima tidak diterima, ya kita hanya berkewajiban melakukan ibadah dan memohon supaya diterima. Setelah itu kita pasrah, betul-betul pasrah kepada Allah. Makin tak pasrah yang kerja ada apa? Makin tak pasrah yang kerja ada apa? Jabakun selain nama Gusti Allah nyon. Setelah beribadah, melakukan tugas, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah terimalah, ya Allah terimalah, ya Allah terimalah. Kena syariat aba, ya Allah, kena syariat abdina ya Allah. Naam. Wa hadha qaulu Muqatil wal Hasan rahimahumullah wa qala Ikrimah. Ajalan yakni ajalan dunia. Adapun kalimat ajalan yaitu menghendaki Allah akan ajalan dunia. Wa ajalun musamma yakni ajal al-akhirah. Jadi kan ada dua ajal di situ, ajal dunia dan ajal akhirah. Artinya ajal dunia ini umur, ajal akhirat waktu. Apakah itu waktu di barzakh? Apakah itu waktu di mahsyar? Apakah itu waktu di sirat? Katakan sirat itu kan titian. Katanya ada tanjakan, ada turunan, ada yang datar yang terakhir. Yang namanya sirat yang lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam dari pedang itu, pertama tanjakan, kemudian turunan. Tanjakannya itu jaraknya kalau perjalanan dunia ribuan tahun. Turunannya juga begitu. Terus yang datar juga begitu. Tapi orang mukmin yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang kalbarqil khatif, seperti kilat menyambar. Ada yang melalui sirat itu seperti orang menunggang kuda, seperti kapal terbang, seperti kereta api dan lain-lainnya. Ada yang merangkak mau jatuh, lalu dia masih bergelantungan dan lain sebagainya sampai compang-camping, luka-luka. Ada sebagian orang-orang katanya lewat itu mulai dari hisab, mulai dari perhitungan, dia sudah disediakan kuda oleh Allah mereka itu. 70,000, 70,000 orang-orang yang akan masuk surga bighairi hisab. Ketika saat hisab saja, yang lain itu kritik, mau kemana itu? Mau kemana itu? Itu belum dihisab itu.
Itu belum diperhitungkan awalnya. Orang ada yang menjawab, untuk apa saya dihisap? Saya nggak punya masalah sama sekali dengan selama saya di dunia. Nggak punya masalah. Saya disuruh begini, suruh begitu, begitu. Dan saya ridha dengan apapun yang diberikan Allah kepada kami. Apa yang mau dihisap? Kata orang-orang, siapa mereka itu? Sab'una alfan alladzina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang bukan hanya ibadah dan menjauh dari maksiat, tapi sampai mereka sakit mereka tidak berobat. Mereka betul-betul pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Muslim, la yarqun, bukan tidak mencari obat, bukan tidak mencari dokter saja, tapi tidak berobat walaupun ada kunyit apa di depannya. Yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Mereka itu nomor satu, belum tentu. Belum tentu, karena ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam juga para anbiya mahsubun indallah, dihisab menjadi syahid. Para anbiya syuhada kepada umatnya, minimal masing-masing umatnya kan dihisab namanya. Jadi para anbiya itu dihisab, para aulia banyak dihisab, sedikit dihisab. Tapi ada yang yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Apakah orang-orang itu paling tinggi pangkatnya? Tidak. Ada, walaupun dihisab tinggi pangkatnya. Enggak ada kaidah al-awwaliyah la tadullu 'ala al-afdaliyah. Masuk duluan ke surga belum tentu dia paling afdal, karena ada memang yang dihisab itu hisabnya bagus semua. Raportnya putih. Subhanallah. Tapi yang jelas kita ini karena takut hisab kita ini banyak jeleknya, kita dihimbau dan dicontohkan oleh ulama setiap kita mendengar bahwa ada rombongan yang masuk surga tanpa hisab, supaya kita meminta kepada Allah, Allahumma ja'alna minhum alladzina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Ya Allah, jadikan aku di antara mereka yang masuk surga tanpa hisab. Karena yaumul hisab itu lama. Kalau orang kafir katanya di tempat mahsyar belum dihisab saja, orang kafir sudah minta, ya Allah, cepat ya Allah, hisab ya Allah, jangan biarkan kami di sini, tidak apa-apa masuk neraka sekalipun. Karena mereka tidak tahu neraka itu seperti apa. Dari posaka pokoknya mantedung ngara. Mare sejan orang yang sakit gerem beksarah bangoca. Mata alamat terapi kok iko jan. Ya Allah. Ampun, peseper. Obat, jak bacaan. Tak kuat mikirin deng jedak kayak gerem. Allah, lah minta mati. Kayak gerem lah minta mati. Ya Allah. Yani ajal al-akhir, wa hakadha qala Sa'id bin Jubair rahimahullah. Wa yuqalu ajalan yani ajal kulli wahid, ajalnya setiap orang. Wa ajal musamma yani yaum al-qiyamah. Thumma antum tamtarun. Kemudian adapun kalian yaitu ragu kalian, yakni tashukkuna fil ba'ats. Artinya ragu kalian di dalam masalah ba'ats ba'dal maut, sesudah mati. Wa fil ajalil musamma, dan dalam ajal yang telah ditentukan. Allah man tak ada iman, syak. Kita datang rasa seperti itu, dan itu diungkapkan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keraguan-raguan itu yang menyambar-nyambar hati kita. Tapi setiap keraguan tentang hari kiamat, barzakh dan lain sebagainya datang kepada kita, kita dihimbau untuk membaca minimal la ilaha illallah amantu billah wa bima ja'anillah wa ma ja'an rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ma ja'anillah ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku beriman kepadamu
dan semua yang telah engkau turunkan kepada nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika perasaan syak seperti itu akan hilang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan di antara resep-resepnya untuk memperkuat iman, memperbanyak la ilaha illallah. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui selalu iman kalian dengan memperbanyak la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Artinya, ya Allah, kami beriman, bersaksi tiada Tuhan selain Engkau dan semua yang datang darimu yang telah Engkau berikan, turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya benar, tidak ada yang tidak benar. Thumma antum tamtarun, yani tashukkuna fil ba'ts ba'da al-maut wa fil ajal al-musamma wa fil ajal al-musamma. Thumma qala wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard. Wa huwa, adapun ya alladhi, Allah yaitu Allah, fis samawati wal ard, yang ada di atas langit dan di bumi, kekuasaannya. Yani huwal maqsud bit tadbir. Artinya huwa ya Allah al-munfaridu, yaitu yang sendiri. Al-munfaridu, yang sendiri, bit tadbir, dengan mengatur, fis samawati wa fil ard, di langit dan di bumi dan di luar itu semua. Karena selain langit dan bumi masih banyak ciptaan Allah yang kita tidak tahu. Wa hada ka qaulihi, adapun ini qauluhu ta'ala, yaitu seperti firman Allah, wa huwal ladzi fis samai ilah wa fil ardi ilah. Adapun Allah yaitu yang di atas langit yaitu ilah, Tuhan, dan di atas bumi ilah yaitu Tuhan, artinya satu. Tidak seperti yang dikatakan orang Majusi, ada Tuhan terang, ada Tuhan gelap, mak lampir. Lampir. Yani wa huwa khaliqus samawati wal ard, dan mak lampir, wahai Tuhan kegelapan. Auzubillah. Betul sing ngocak wahai Allah, kan lain. Kan lain sing ngatur bumi, ben sing ngatur langit, sing ngatur peteng, ben sing ngatur perak. Auzubillah. Yani wa huwa khaliqus samawati wal ard, adapun Allah yaitu yang mencipta langit dan bumi. Wa yuqal huwallazi yuwahhidu wa yuqirru biwahdaniyatihi ahlus samawati wal ard. Adapun Allah alladzi yuwahhidu, yaitu yang mengesakan, wa yuqirru, dan menetapkan, biwahdaniyatihi, dengan keesaannya Allah, siapa penduduk langit dan bumi. Wa yuqal, dan dikatakan apa mana, alimun bima fis samawati wa ma fil ard, yang maha mengetahui akan perkara-perkara ada di atas langit dan perkara-perkara yang ada di atas bumi. Ya'lamu sirrakum, mengetahui Allah akan rahasia-rahasia kalian. Ya'lamu sirra amalikum, akan rahasia amal-amal kalian. Kita bisa berbuat dosa dalam keadaan sendiri, tidak ada orang tahu, tapi Allah tetap mengetahuinya. Bahkan hati kita dongkol, ghadab, main-main dengan perasaan, Allah yang tetap mengetahuinya, walaupun yang lain tidak tahu, bahkan malaikat tidak tahu. Wajaharakum, dan zahirnya kalian, yakni alaniyatikum, yakni alaniyatakum, artinya akan zahir kalian. Wa ya'lamu ma taksibun, dan tahu Allah akan perkara taksibun, yang berbuat kalian, minal khair, nyatanya dari kebaikan, wasyarr, dan kejahatan. Fujazikum bidzalik, maka membalas Allah kepada kalian, bidzalika, dengan itu kasab, bidzalika, dengan isu kasab, al madhkur minal al khair wasyarr. Tsumma akhbara an amril musyrikin, kemudian mengabarkan Allah an amril musyrikin, dari perkara orang musyrik. Faqala, maka berkata Allah, wa ma ta'tihim min ayatin min ayat rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.